Gama berhasil untuk lolos menjadi penyanyi solois dalam konser. Waduh. Oke, yang seperti yang kau minta dulu ya. Boleh. Halo teman-teman, balik lagi di acara kita buat ngobrol-ngobrol bareng mahasiswa Universitas Brawijaya yang tentunya berprestasi dan menginspirasi. Kali ini kita akan ngobrol dengan mahasiswa yang suaranya tuh enak banget kalau didengar, bahasanya adalah suara emas. Yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Politik dan Sosial, dan dia ini tergabung dalam paduan suara yang saat itu tampil di Istana Negara. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut seperti apa kisahnya. Inilah dia, Gama Brasto Pamungkas. Halo Gama. Halo Kak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Dari suaranya aja. Waduh. Ya, nah, sudah terdengar. Kayaknya kalau aku tebak suara kamu ini yang Apa? berat, bass ya? Bass, betul. Aku soalnya sempat stalking di Waduh, Instagramnya Gita Bahana Bana Nusantara Nusantara yang Jawa Timur, yang lolos 4 orang ya. Iya. Sampai nonton tuh Kak. Aku scroll semuanya. Bahkan Gama ini teman-teman bukan hanya dalam paduan suaranya aja, tapi lolos untuk menjadi salah satu penyanyi solo dalam konser kemerdekaan. Alhamdulillah. Tapi tahan dulu kekepuannya teman-teman semua ya. Kita mau mulai dengan pertanyaan-pertanyaan ringan. Seorang Gama, kamu nih aslinya dari kota mana sih, dan kenapa akhirnya memilih UB sebagai alma mater tercinta? Kalau aku aslinya dari Kabupaten Mojokerto sih Kak. Oke. Kabupaten Mojokerto, terus memilih UB buat kuliah sebenarnya pengen kuliahnya di tempat yang apa ya, yang kehidupan bermusiknya itu jalan sih. Pengennya itu sebenarnya di antara di Jogja, Surabaya atau enggak di Malang gitu. Oke. Kebetulan terimanya di UB. Jadi see. pas masuk sini ikut beberapa organisasi yang berhubungan dengan musik itu sih Kak. Oke, baik. Kalau pendatang biasanya ke Malang itu suka untuk melakukan hal-hal kayak kuliner. Nah, kamu Ya. suka apa aja nih yang diicip-icip di Malang setelah beberapa tahun di sini? Di Malang yang pasti yang paling aku suka itu cilok. Padahal bukan asli Malang ya? Iya. Oke, Soalnya- ada lagi yang lain mungkin? Cilok Malang beda sih Kak. Soalnya Oke. di Mojokerto kan namanya pentol. Oh, oke. Pentol yang bulat-bulat. Nah, di Malang itu pentolnya itu kecil-kecil, namanya cilok. Nah, Micinnya pas kali ya di lidah ya? iya. Aman ya tuh buat tenggorokan? Aman, kalau aman, bagi seorang tidak apa-apa, penyanyi? tidak apa. Nggak tahu ya, kalau buat saya sih aman ya. Oh, yang penting gak tiap hari kali Yang ya? penting nggak tiap hari gitu. Oke, kalau hobi nih, Gama lagi suka ngapain nih akhir-akhir ini? Hobi sekarang selain bernyanyi ya, itu lagi coba-coba bikin konten-konten sih Kak. Woi, coba share Instagram kamu apa nih? Jadi teman-teman bisa langsung follow. Instagram saya, Instagram, TikTok, YouTube, Gama Brasto semua. Gama Brasto semua, bisa dicari. Oke, karena Gama seorang penyanyi, sekarang lagi seneng banget dengerin lagu apa nih yang jadi playlist wajib tiap hari? Nggak tahu ya, akhir-akhir ini kebetulan lagi sukanya dengerin lagunya Chrisye. Chrisye, oh kamu suka Chrisye. lagu-lagu klasik yang Iya. jadul-jadul gitu ya? Kebetulan emang pecinta lagu-lagu jadul sih saya. Oke, kayaknya nggak afdol ya kalau cuma nanya sukanya dengan sosok siapa, judulnya apa, sama nyanyiin dikit aja satu bait. Oke, lagu Chrisye yang paling aku suka itu ada dua sih, Andai Aku Bisa sama Seperti Yang Kau Minta. Oke, boleh dua-duanya. Waduh, oke yang Seperti Yang Kau Minta dulu ya. Boleh. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Tepuk tangan semuanya, luar biasa. Ini yang nonton ada 10.000 orang ya Bang. Waduh. Oke, itu baru satu lagi. Satu lagi juga. Oke. Bentar. Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu, dan aku tak punya hati untuk mencintai.
dirimu yang selalu mencintai diriku. Walau kau tahu diriku masih bersamanya. Aduh, jadi galau. Tapi suara kamu emang, wah, kalau orang dengerin tuh kayak mau lagi, Waduh. adiktif gitu ya suaranya tuh luar biasa. Pantesan aja nih seorang Gama ini bisa lolos ke dalam paduan suara Gita Bahana Nusantara. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang sudah tahu, tapi sebagian juga belum. Boleh nih diceritain, apa sih yang dimaksud dengan Gita Bahana Nusantara? Oke, jadi paduan suara Gita Bahana Nusantara itu salah satu istilahnya program kerjanya kementerian ya Kak. Itu Oke. yang nanti ditampilkan di acara kemerdekaan Indonesia ya di Istana Negara. Kalau tahun-tahun sebelumnya gitu, cuman untuk tahun kedepannya di IKN kebetulan, jadi udah ganti lagi. Kita sudah pindah nanti Iya. ke IKN. Jadi kemarin kebetulan waktu aku ngisi di Istana Negara itu tahun terakhir. Jadi tahun besok dan seterusnya itu udah di Ih, IKN. berarti memorable banget dong ya. Ya, dan pas tahunnya. 20 tahun kemarin. 20 tahun GBN. Cantik banget 20 tahun Iya. terakhir di Istana Negara dan Gama dapat kesempatan untuk lolos. Iya. Kalau misalnya udah lolos tahun ini, tahun depan apply lagi apa boleh? Tahun depan nggak boleh Kak. Jadi cuman apa sekali periode. Tapi ada yang satu periode itu 2 tahun. Oh, Kebetulan tahun lalu sama tahun berapa ya? 2019 sama 2021 itu 2 tahun. I Nggak tahu ya tahun 2023 ya. Semoga 2 tahun juga. Jadi cipin ya, Iya. first time di IKN. Kita IKN, doakan ya. deh yang Mungkin terbaik. buat panitia yang biar nggak kerepotan lagi bisa tuh. Betul, kan sudah menjaring suara-suara Iya. emas kan bukan hal yang mudah ya. Iya. Dan tentu ada proses seleksi untuk Ada. menuju menjadi tim paduan suara utama. Kayak gimana? Itu apakah setiap provinsi akhirnya dibuka seleksi atau seperti apa? Dan dari mana kamu tahu informasi soal itu? Kalau seleksinya itu sebetulnya beda-beda tiap provinsi sih Kak. Jadi Oke. buat Jawa Timur itu seleksinya lumayan mudah ya. Maksudnya tahapannya ya. Waduh, mudah buat Bukan Jawa bukan ya, bukan tolong. seleksinya, tapi Oh, tahapannya. tahapannya apa aja? Kalau mungkin di provinsi lain dulu, provinsi lain itu ada yang per kabupaten ngirimkan Kak. Jadi di kabupaten diseleksi, terus tiap kabupatennya seleksi di provinsi, habis itu di provinsinya baru ke nasional 4 orang gitu. Kalau di Jawa Timur mudah, jadi langsung provinsi dan itu buka buat usia berapa ya usianya? Pokoknya dari SMA sampai kuliah lah Kak. Oke, di bawah 25 lah ya Heeh. sekitar. Dan itu bebas, mau ngirim berapa bebas per sekolah, bebas gitu sih Kak. Nah, kebetulan aku dulu itu ikut waktu SMA. Jadi waktu SMA aku ikut. Aku kan belajar paduan suara itu dari SMA. Oke. Kebetulan pengen nyanyi paduan suara itu karena apa ya? Karena dulu itu pas ospek di SMA itu namanya apa Kak? MOS ya? Mos, ya, waktu Mos. MOS itu ada pemilihan buat nyanyi di buat nyanyi di upacara 17-an di Gerahadi. Gerahadi itu yang provinsi yang Kantor bupati, wali kota. kantor gubernur. Oh, gubernur. Kayak istana negaranya Jawa Timur gitu. I see. Di Surabaya. Nah, kebetulan waktu itu wah, tertarik nih nyanyi di depan waktu itu gubernurnya siapa ya? Pak Karwo, Pak D. Karwo. Pak D. Karwo. Nah, waktu itu diambil 1.000 orang siswa se-Jawa Timur. Jadi per sekolah itu ngirimkan berapa waktu itu 40. Per sekolah ngirim 40 per kabupaten itu dijaring nanti karantinanya 1 minggu di provinsi dan tampil 1.000 orang. Jadi keren banget sih 1.000 orang sama orkestra dan itu nggak tahu kenapa ya waktu nyanyi padahal cuman bagimu negeri terus lagu rayuan Pulau wajib. Kelapa ya tapi feelnya itu gitu iya apalagi waktu pengibarannya itu dari situ kayak seru ternyata paduan suara ya akhirnya nyoba yang seleksi ke nasional waktu itu masih belum beruntung jadi beruntung sih gimana ya jadi kan di Jawa Timur itu seleksinya tahapannya itu ada seleksi apa ya dulu ya nyanyi Oke. lagu nasional habis itu baca notasi yang not balok sama not angka hearing itu nanti kita di mainkan nada piano habis itu kita
niruin misal teng 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 kita gitu. Nah itu beberapa kali tuh sampai gagal lah istilahnya. Dicoba-coba sampai gagal gitu. Kalau berhasil terus berarti nilainya bagus. Terus terakhir itu ambitus itu ngecek range vokal. Jadi do re mi fa sol la si do sampai tertinggi sama do si la sol fa mi re do si la sol sampai rendah banget gitu. Nah, kebetulan aku suara bass. Nah, di Jawa Timur itu satu-satunya provinsi yang bentuk paduan suara gita bahana provinsi. Waktu dulu ya. Jadi 4 orang dikirim ke nasional, terus 26 orang dijadiin tim paduan suara Jatim gitu. Kebetulan waktu itu aku belum beruntung ke nasional, tapi bisa terpilih ke tim Jawa Timur. Bermula dari situ. Nah, dari situ ngisi-ngisi acara di provinsi kayak HUT Jatim, terus acaranya pelantikan sekretaris, gubernur dan sebagainya. Sidang DPR juga yang Jawa Timur pokoknya. Dari waktu SMA sampai 2019. Terus 2019 ada audisi. Waktu itu nggak tahu kenapa ya, lagi daftar kuliah. Ya, jadi nanti aja deh seleksinya pas sudah kuliah gitu. Terus habis itu sekarang kan mau lulus tuh, jadi wah kesempatan nih mau lulus. Soalnya kalau udah lulus nanti umurnya nggak cukup. Jadi nanti ditebak loh sama iya. Kalau udah lulus nanti umurnya nggak cukup. Jadi waktu mahasiswa akhir deh gitu, akhirnya nyoba. Kebetulan alhamdulillah lolos sampai ke nasional. Seleksinya sama sih. Jadi baca not, nyanyi, sama hearing, ambitus gitu aja sih Kak. Dari mana kamu bisa memiliki semua musikalitas, kemampuan itu dari mana? Belajar otodidak atau dulu memang sudah ikut sekolah khusus bernyanyi atau seperti apa sih? Kebetulan aku dari kecil itu diikutkan orang tua. Dulu kan ikut sanggar KFC. Hah? Ayam? Iya, itu ada. Namanya Caki Club. Ini nggak bercanda kan? Serius, beneran ini. Caki Club. Jadi di KFC itu ada kayak les-lesan musik. Bukan musik, bahkan semuanya. Musik, fashion, foto, acting, drama gitu. Dulu waktu itu tiap hari Senin dan di program gitu Kak. Jadi tiap hari Senin bulan ini tuh materinya misal acting. Jadi datengin guru acting. Terus bulan depan materinya nyanyi, datengin guru nyanyi gitu. Di KFC. Itu mungkin salah satu kegiatan yang jarang orang tahu tapi itu sangat bermanfaat ya bagi anak-anak kecil ya. Terus yang ikut tergabung dari Caki Club itu diajak kayak studi banding kemana gitu, ke Caki Club Surabaya gitu-gitu, sharing-sharing gitu. Iya. Pernah denger ya zaman dulu ya? Iya ada. Nggak tahu ya sekarang ya. Di Mojokerto di semuanya hampir Kak. Di KFC semuanya mungkin. Nanti kalau aku punya anak kali ya, kita coba berawal dari situ, diasah terus akhirnya lomba-lomba dari sebagainya. Ya, tapi dulu aku malah fokusnya itu di fashion ya, karena mungkin masih kecil. Bertalenta sekali Anda. Enggak sih, kebetulan disuruh orang tua ya. Belum masih kecil mungkin masih lucu ya, jadi dimasukin ke fashion. Jadi waktu udah besar gini, udah sadar kayaknya udah gak lucu lagi deh. Akhirnya nyobain nyanyi. Dulu kelas berapa ya? Kelas 4 itu ikut les-lesan nyanyi. Bukan les-lesan ya, kayak sekolah tapi kayak ekskul. Kebetulan saya kan tinggalnya di kabupaten ya. Agak di dalam, ada di pedalaman. Tapi ikut lesnya itu di kota. Nah, cuman kebetulan dulu itu dari kelas 4 dari kelas 3 sampai kelas 4 itu gurunya itu sampai menyerah Kak. Sampai wah kamu nggak ada bakat gitu. Disuruh fashion aja gitu. Bilang ke orang tua gitu kan. Akhirnya ya udah akhirnya nggak les di situ lagi. Karena emang nggak bisa nyanyi itu Kak. Dulu ya, SD. Dulu SD. Terus kebetulan pas kelas aku kelas 5 itu ketemu sama temanku yang dulu ikut Caki Club juga. Yang pas nyanyi. Si Caki Club ini lagi nih ya. Muncul lagi ya. Jadi tuh waktu itu kakaknya kan jadi guru nyanyi, terus dianya ikut les di KFC tadi Kak. Nah, kebetulan dia itu kelas 5, dia beda 1 tahun di atas kan. Dia kelas 4, aku kelas 5. Dia itu udah ngisi di salah satu tempat wisata di Kabupaten Mojokerto, namanya Pacet Mini Park gitu. Tiap hari Minggu. Nah, kebetulan ibuku kan udah kenal sama kakaknya kan, gurunya kan. Habis itu yaudah disuruh gabung gitu. Gabung jadi itu nggak diajarin nyanyi, langsung nyanyi aja di tempat wisata gitu tiap minggu.
Dari situ baru bisa nyanyinya itu kelas 6, Kak. Bayangkan 1 tahun itu orang-orang mendengarkan suara saya yang fals. Tapi berarti bisa karena terbiasa dan ditempa gitu Betul. ya, karena nggak ada pilihan gitu. Nggak ada pilihan. Udah ibaratnya kamu dikasih wadah, mau nggak mau ya udah nyanyi aja gitu. Betul. Ya. Itu bener-bener yang gaspol. Jadi kan pengajarannya itu gimana ya? Latihannya itu tiap Sabtu malam. Jadi saya waktu kecil itu sampai SMA itu tiap minggu itu selalu di tempat itu. Jadi nggak ada kesempatan main gitu. Jadi mainnya sama anak-anak teman-teman nyanyi itu. Nah kebetulan orang tuanya temanku tadi itu kayak ngerekrut anak-anak gitu, Kak. Ngerekrut anak-anak yang mau belajar. Nanti ya udah tampil aja hari Minggu bareng-bareng gitu. Akhirnya bentuk vokal grup. Habis itu apa ya? Itu tuh seru banget sih. Jadi kayak per orang itu misalnya nyanyi itu falsnya dihitung. Aku dulu inget banget ya. Dulu falsku sampai 51 satu lagu. 51. Yang dikatakan false itu seperti apa sih? Dikatakan fals itu misal nada dan nadanya itu tidak sesuai apa ya? Tidak sesuai Not yang tertulis gitu. gimana ya? Kan misal ada Contoh aja. oh iya. Misal nadanya do re mi gitu ya. Seharusnya kan do re mi. Nah, kalau fals itu bisa do-nya itu nggak nyentuh do. Jadi misal do re mi. Nah, itu fals. Cuman kalau misal do re mi tapi diganti re mi itu improv, dikatakan improv. Misal dalam satu lagu ada yang nadanya dirubah itu improv, tapi yang nadanya nggak duduk itu fals. Falsku dulu sampai 51, aku masih ingat banget. Sampai dijulukin Raja Fals. Tapi belajar dari kesalahan ya jadinya, dan menemukan lingkungan yang tepat. Betul, lingkungan tepat. Kayaknya mentor kamu yang akhirnya di tempat wisata itu benar-benar memotivasi, walaupun bener. banyak salahnya tapi Iya, diasah betul. terus. Dan itu waktu SD kan waktu udah mulai nyanyi, udah bisa nyanyi kelas 6, itu baru mulai lomba, kayaknya udah saatnya lomba lah gitu lah. Sama yang ayahnya temanku tadi disuruh lomba, habis itu ya udah nyoba-nyoba lomba, dan kebetulan aku SMP itu di SMP 1 Mojokerto ya. Itu guru-gurunya sangat mensupport banget. Jadi disuruh ikut semua lomba nyanyi. Lagu pop, lagu dangdut, lagu keroncong, lagu campur sari. Wih, bisa semua kamu? Gak bisa, tapi disuruh ikut aja gitu. Mungkin karena terbiasa belajarnya di lapangan ya. Jadi ikutnya kayak lomba campur sari itu ikut sampai 3 kali. Dan menangnya itu baru pas kelas 3. Juara 1. Terus yang lomba keroncong itu karena belajar campur sari jadi udah bisa ya. Terus lomba dangdut saya dulu belajar sama temanku tuh nonton YouTube. Aku inget banget dulu itu nonton Lesti Lesti Kejora. Jadi nonton tiap hari ke rumahnya temanku, ngamatin cengkoknya gini. Terus tak tiruin sampai betul. Kalau salah disuruh ulang lagi sama temanku sampai betul. Emang bener-bener mentor banget sih. Akhirnya dulu ikut lomba dangdut juga alhamdulillah juga bisa menang. Ternyata kesuksesan seorang Gama yang mungkin orang ngelihatnya wah enak banget tiba-tiba udah nyanyi di istana. Ternyata kalau ditarik ceritanya dari SD guys, tidak ada namanya kesuksesan instan ya. Betul sekali. Gama mulai udah kalau dihitung mungkin jari udah nggak cukup ya dari SD sampai udah usia segini. Tentunya bukan perjalanan yang mudah. Dan di Gita Bahana Nusantara itu, Gama berhasil untuk lolos menjadi penyanyi solois dalam konser. Ya. Nah, aku pengen banget bahas soal itu. Ya. Kok bisa gitu ya? Kamu berhasil dapat posisi yang tentu tidak semua orang yang di Padus itu dapat, apalagi orang yang nggak join di Padus itu. Ya. Gimana tuh ceritanya? Nah, itu gimana ya? Impianku dari kecil itu sebenarnya pengen jadi solois GBN kan. Ya. Sebenarnya pengen jadi yang di Istana Negaranya sih. Cuman kebetulan waktu seleksi aku dapetnya yang di konser kemerdekaan. Jadi di tahun ini tuh ada dua kali tampil. Satu di Istana Negara yang upacara, yang satunya itu di konser kemerdekaan. Emang konsernya GBN featuring Novia Bahmit di Kota Tua Jakarta gitu. Jadi lagu-lagunya itu ada beberapa yang beda, ada yang sama juga. Nah, kebetulan waktu seleksi di gimana ya? Dulu waktu aku di provinsi Kak, itu kan teman-temanku kan berangkat ke nasional. Nah itu ada yang kepilih juga jadi solois di konser GBN juga. Waktu itu angkatan 2019. Jadi kayak, ternyata bisa jadi solois ya gitu. Dari situ tuh udah
ya tanya-tanya lah gimana caranya. Terus ternyata emang mungkin ada penilaian khusus ya dari para pelatih. Pelatihnya kan kebetulan 4 per suara. Per gimana ya? 4 tiap suara. Gimana ya? Jadi bass sendiri. Ya alto gitu lah. sendiri. Pelatihnya itu ada bass sendiri, alto sendiri, tenor sendiri, dan ada konduktor utama, dirijen utamanya gitu. Oke. Itu yang ngelatih semua orkestra dan campuran lah gitu istilahnya. I see. Nah kebetulan waktu di angkatanku ini seleksinya ada beberapa sih Kak. Yang lagu solo itu ada berapa ya? Ada 3. Lagu solonya ada 3. Kemudian yang lagu pemuda, Satria Indonesia dan Negeriku. Nah waktu dulu itu seleksi pertama itu pemuda dulu karena dipakai untuk konser. Konser kan tanggal 12 apa ya? 12 Agustus. 12 Agustus. Kalau yang upacaranya kan 17. Oke. Jadi yang dipakai solo duluan itu pemuda sama Satria Indonesia. Oke. Waktu itu seleksinya dari pelatih masing-masing itu bilang kalau besok ada seleksi ya buat Ini solo. kondisi karantina ya. Karantina ya. Ada seleksi ya buat solo gitu. Jadi tenor sama bass. Kebetulan yang pemuda sama yang Satria Indonesia itu buat cowok. Oh. Ya. Jadi ada part cowok gitu-gitu. I see. Yang pemuda dan Satria Indonesia buat cowok. Kemudian nah itu waktu karantina itu sambil malam-malam habis latihan kan jam 9. Malam. Iya, jadi kegiatannya itu jam berapa ya? Jam 5 pagi itu senam bersama. Wih. Itu kan kita kan ada pendamping dari polisi. Jadi udah semacam diospeki lah ya, semacam diospeki. Pagi-pagi udah dibangunin, disuruh senam. Itu tiap hari, Kak. Disuruh Biar senam. napasnya panjang kali ya. Mungkin ya. Disuruh senam, terus sama bonding juga sih. Bonding juga. Habis itu kegiatannya makan jam 7 sampai jam 8, terus latihan jam 9 sampai jam 15, makan lagi, latihan lagi jam 1 sampai jam 3, makan lagi jam 4 sampai jam 6, makan lagi jam 7 sampai jam 9. Tiap hari. Tiap hari. Berapa lama itu karantinanya? 2 minggu. Luar biasa. Tiap hari seperti Nggak itu. main-main ya persiapannya ya. Jadi di sana sih emang ketat banget sih dari segi makanan tuh udah Diatur banget. sedemikian rupa, I Terus see. obatnya itu kalau Ada misal obat? dapat kita tiap malam itu Vitamin dapat kali ya, suplemen maksudnya. suplemen, terus kalau misal sakit langsung dikasih obat. I see. Ada dokternya, ada pokoknya lengkap lah di sana. Mantap. Oke. Dan singkat cerita, dirimu ikut seleksi lah. Nah, seleksinya itu tiba-tiba besok paginya waktu latihan langsung disuruh maju. Misal siapa yang mau jadi solois gitu. Yang lagu pemuda. Kebetulan tenor udah seleksi duluan kemarinnya gitu. Bass yang belum. Bass yang belum. Jadi bass masih ngejar lagu, ngejar ngapalin lagu kan. Waktu tenor ternyata tenor yang pengen banyak banget Kak, Terus akhirnya kalau yang tenor itu dari vote, dari misal udah nyanyi semua tuh, terus merem semua yang daftar, habis itu di vote. Misal yang milih ini siapa gitu. I see. Jadi yang milih dari teman-temannya. I see. Kalau bass? Kalau bass kebetulan waktu itu dari pelatihnya sih. Jadi daftar terus nyanyi. Aku gak tahu lagunya Kak sebetulnya Kak. Oh lah, terus kamu tesnya lagu yang berbeda? Sama lagunya pemuda dinyanyiin versi masing-masing gitu. Kebetulan aku dulu kan waktu di provinsi itu sempat bawain padus pemuda. Oh, jadi ada lah ya memori sedikit. Aku nyanyinya yang part bass, jadi part yang udah di aransemen. Boleh dong nyanyiin sedikit Oh. lagu pemudanya. Yang part yang biasa aja ya. Soalnya dulu itu emang beda banget soalnya. I see. Sampai pelatihnya bilang, "Loh, kok jadi gini?" gitu. Gak tahu, Pak. Yang penting nyanyi gak fales. Yang kamu tampilkan deh saat Yang tampilkan ya, oke. Pemuda, mengapa wajahmu tersirat dengan pena yang bertinta belang? Cerminan tindakan akan perpecahan, bersihkanlah nodamu semua. Masa depan yang akan tiba menuntut bukannya nuansa yang selalu menabirimu, pemuda. Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua. Yeah.
kalau Gama ya, ini luar biasa. Dan itu pasti menjadi momen yang nggak pernah terlupakan dalam Wah, itu hidup banget, ya. betul banget. Nah, kebetulan waktu dulu kan akhirnya seleksinya itu aku kepilih mewakili suara bass. Oke. Kemudian yang tenor ada dari Maluku. Nah, kemudian waktu seleksi itu disuruh nyanyi di depan semuanya sama orkestra. Itu kayak, gila banget sih. Gitu ya rasanya. Iya. Mana kita nyanyi, dilihat, semuanya itu penyanyi dan bisa main musik. Ada kebetulan berapa ya? 120 lebih singernya ya. Dan kita nyanyi, dilihat mereka semua kayak, gitu sih. Akhirnya diduetkan, Kak. Diduetkan. Saya bagian yang terakhir, teman saya yang cowok Maluku bagian yang awal gitu. Part yang saya nyanyikan yang barusan. Nice, luar biasa ya. Mendengar cerita Gama dari awal sampai akhir dan akhirnya bisa menggapai mimpinya untuk tampil di depan ratusan pasang mata dan juga tampil di sana, luar biasa. Tentu bukan perjalanan yang mudah. Aku juga banyak belajar dari apa yang Gama sampaikan hari ini. Mungkin ini last question buat teman-teman yang nonton. Kasih dong motivasi buat mereka yang mungkin masih ragu sama mimpi-mimpinya mereka sendiri. Mungkin buat teman-teman ya, khususnya generasi muda yang punya cita-cita apapun itu, baik di bidang akademik, non-akademik, kejar aja. Gagal itu nggak apa-apa, karena pasti suatu saat kita akan menemukan suatu keberhasilan. Karena aku dulu sempat dengar pepatah ya, keberuntungan adalah saat persiapan bertemu dengan kesempatan gitu. Jadi kalau kita nggak siap, kita nggak akan berhasil. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin sampai kesempatan itu datang dan kita dapat apa yang kita cita-citakan gitu. Wow, luar biasa. Thank you so much Gama sudah mau sharing. Kita tunggu karya-karyanya Gama. Siap. Untuk menulis lagu mungkin, bernyanyi dan sebagainya. Buat teman-teman yang kepo langsung aja cek di Instagramnya Gama ya untuk update-update kegiatannya Gama. Dan thank you so much Gama. Semoga sukses termasuk kuliahnya juga. Amin. Terus kita doain bareng-bareng ya teman-teman. Amin. Dan makasih juga teman-teman yang udah nonton di episode kali ini. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi di episode lainnya bersama dengan teman-teman mahasiswa yang juga berprestasi. Sampai jumpa. Bye.